Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi dari artefak in histopatologi, khusus di fiksasi, proses, dan embedding artefak. Sebelumnya pernah saya bahas tentang artefak, namun sebelumnya itu baru ke arah prefiksasi. Saat ini kita masuk ke artefak lanjutan. Kalau kita lihat dari pengertian fiksasi, proses, dan embedding artefak, ini adalah cacat atau distorsi atau sesuatu yang tidak diharapkan muncul pada sidang mikroskopis akibat tindakan fiksasi, pematangan, ataupun blocking, ataupun penanaman itu. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi adalah penggunaan lautan fiksasi yang tidak cukup ataupun penggunaan wadah yang tidak cocok. Jadi, kalau kita lihat beberapa teori menyebutkan volume fiksasi yang cocok dengan jaringan itu volumenya 20 kali lebih banyak dibanding dengan jaringannya atau 10 kali lebih banyak. Tergantung Anda menggunakan buku yang mana. Namun ada juga jurnal-jurnal yang menyebutkan volume bisa saja 1:1, 1:2 dan sebagainya. Kalau kita lihat dari hubungan antara 20:1, 10:1 dan sebagainya, yang jadi pertimbangan volume itu adalah berapa banyak komponen yang kita akan fiksasi di dalam sel tersebut, seperti protein dan sebagainya, dan juga berapa banyak kandungan air yang ada dalam jaringan tersebut. Karena kalau kita melihat atau mempertimbangkan limbah yang kita buang di dalam laboratorium patologi anatomi, rasio 20:1 tentu akan membuang limbah yang sangat banyak. Dan kita tahu limbah yang digunakan atau yang dikeluarkan itu adalah limbah yang sifatnya toksik. Salah satunya adalah formalin kalau kita menggunakan larutan fiksatif netral buffer formalin. Jadi kita harus perhatikan berapa perbandingannya, walaupun kalau kita tidak pernah melakukan penelitian dan sebagainya, ya saran saya adalah 10:1 atau 20:1. Ya, dan yang kedua, ketika kita sudah bandingkan antara jaringan dengan larutannya, itu kadangkala disimpan di wadah yang tidak cocok. Seperti plastik misalnya begitu. Nah, kalau plastik itu dia lebih besar misalnya, kemudian kita masukkan jaringan yang kecil, kemudian kita kasih larutan fiksatif 20 kali volumenya. Ketika kita simpan, maka plastik itu akan mengikuti posisi di mana dia disimpan. Sehingga dia akan menjadi kemana-mana atau lebih rata, sehingga ada dua posisi yang tertekan baik itu atas ataupun bawah. Bawah tertekan dengan lantainya, yang atas tertekan dengan plastiknya. Nah, kalau baiknya itu kita menggunakan wadah yang permanen bentuknya, seperti botol plastik, botol kaca, dan sebagainya. Sehingga ketika kita simpan, bentuknya tidak berubah-ubah. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan wadah yang tetap tadi bentuknya, kemudian memasukkan jaringannya. Jadi ada beberapa teknik juga untuk memasukkan jaringan ke dalam wadah yang permanen tadi. Jadi yang kita masukkan adalah formalinnya terlebih dahulu atau fiksatifnya, baru kita masukkan jaringan. Hal ini dikarenakan kalau kita masukkan jaringan terlebih dahulu ke dalam wadah, itu ada kemungkinan jaringan tadi menempel ke dinding-dindingnya ataupun di alasnya. Nah, ketika dia menempel ataupun di alas ataupun di dindingnya, kemudian kita tuangkan lautan fiksatif, itu dikhawatirkan ada beberapa bagian yang tidak terfiksasi. Karena penetrasi tadi itu tertahan dengan perekatan antara jaringan dengan dinding ataupun alas dari wadah tadi. Jadi usahakan yang kita masukkan adalah larutannya dulu, baru jaringannya. Nanti gimana ciri-cirinya? Biasanya ciri-cirinya margin dari jaringan itu tidak terfiksasi dengan baik. Namun tengahnya akan terfiksasi dengan baik, tergantung posisi di mana. Kemudian kesalahan selanjutnya itu adalah fiksasi yang tidak baik. Jadi kalau kita melihat suatu jaringan atau menerima suatu jaringan beserta formulirnya, Anda harus pastikan apa yang diminta. Lautan fiksasi yang jadi rekomendasi saat ini adalah netral buffer formalin. Tapi dengan syarat spesimennya harus benar-benar fresh. Kalau ternyata spesimennya udah lama diambilnya dan dia sudah dikejar waktu dengan rusaknya sel atau lisisnya sel, maka lautan fiksasinya harus yang cepat terpenetrasi, seperti bowin ataupun lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nih kita punya jaringan, kemudian kita lakukan fiksasi dengan yang tidak baik,
apakah karena udah terlalu lama dan sebagainya, maka bisa terjadi proses penyusutan ataupun perusakan dari sel tersebut. Pernah saya bahas di lautan fiksasi, kalau sel tersebut masuk ke dalam lautan fiksasi yang cenderung bersifat asam, maka sel tersebut akan cenderung menyusut. Tapi kalau jaringan tersebut kita masukkan ke dalam lautan fiksasi yang sifatnya basah, maka cenderung sel tersebut akan mengembang. Nah, itu yang kenapa kita harus memastikan pH dari lautan fiksasi itu benar. Karena ketika jaringan yang difiksasi itu tidak baik, maka kita bisa melihat dari mikroskopisnya morfologi inti ataupun sitoplasma itu menyusut yang berlebihan. Batasnya tidak jelas. Dan bisa saja kita temukan vakuola dan juga fragmen dari inti ataupun sitoplasma dari tubulus distal. Contohnya kalau saya lihat adalah potongan dari ginjal. Dan kita bisa melihat adanya traksi glomerulus akibat penyusutan. Jadi kalau kita lihat di sini gambar kiri ini adalah gambar sediaan potongan ginjal yang baik. Difiksasinya di mana tubulus 1 dan tubulus lain itu saling rapat, kemudian glomerulusnya ada celah yang tidak begitu luas dengan ukuran yang seragam seluruh sisinya. Nah, yang sebelah kanan kita bisa lihat di sini, ini intinya sudah mulai rusak. Kemudian kita bisa lihat ada vakuola-vakuolanya dan sebagainya, dan kita bisa lihat di sini glomerulusnya ada penyusutan. Nah, penyusutan ini bisa terjadi karena bagian tengah itu mengalami penyusutan yang berlebihan, sedangkan luarnya tidak. Ataupun dia menyusut ke arah luar, sehingga dia terbuka lebar. Idealnya, lautan fiksasi itu dibuat sebelum mau digunakan. Jangan sampai kita menggunakan lautan fiksasi yang sudah lama. Nah, ini bisa menyebabkan fiksasi menjadi buruk. Kemudian ada juga kesalahan lainnya yang disebut dengan formalin pigment. Formalin pigment ini pigmen yang berwarna coklat sampai dengan hitam, berbentuk butiran yang rata, kadang bisa menumpuk atau tersebar, tergantung di mana titik-titik ini terjadi. Hal ini paling sering terjadi pada jaringan yang banyak mengandung darah seperti lim, hati, dan sebagainya. Ataupun pada jaringan-jaringan yang lama terfiksasi atau lama terendam di lautan fiksasi. Formalin pigment ini terbentuk ketika asam formalin bereaksi dengan hemoglobin membentuk asam formaldehid hematin. Secara alami, formalin akan terurai menjadi asam format yang menjadi sumber pembentukan asam formaldehid hematin ini. Jadi dia secara alami, dia akan terurai, makanya kenapa ketika jaringan lama disimpannya, proses itu akan terjadi karena secara alami formalin akan terurai. Kemudian dalam larutan formalin yang tidak mengandung buffer, pH itu akan menurun dengan cepat. Bahkan yang mengandung buffer pun, baik itu natrium dihidrogen fosfat dan sebagainya, itu bisa saja terjadi penurunan pH. Ya, makanya kalau kita memastikan pH-nya itu bagus atau tidak, cepat atau tidak, itu harus kita pikirkan. Karena ketika pH itu asam untuk lautan fiksatifnya, formalin pigment cepat terbentuk. Tapi ketika dia tidak bersifat asam atau buffer ke netral, agak sulit untuk terbentuknya formalin pigment. Formalin pigment ini sebenarnya dapat dihilangkan dengan cara merendam jaringan ataupun pita yang akan diwarnai menggunakan asam pikrat jenuh dalam alkohol. Contohnya, kita punya pita atau blok yang sudah dipotong menggunakan mikrotom, kemudian kita tempelkan di objek gelas. Nah, tahap selanjutnya adalah deparafinisasi dan rehidrasi. Selesai rehidrasi, jangan langsung masuk ke hematoksin eosin. Direndam terlebih dahulu di asam pikrat jenuh tadi yang dilarutkan dengan alkohol 95. Kemudian ketika sudah selesai, kita cuci dengan mengalir, kembali lagi ke rehidrasi, baru kita lakukan proses pewarnaan hematoksilin. Nah, itu adalah tahap untuk menghilangkan pigmen formalin dalam jaringan. Di sini gambarnya, kita bisa lihat sebelah kanan atas, itu ada darah yang pinggir-pinggirnya berwarna coklat. Jadi kita bisa lihat nih, ini terlalu lama terendamnya atau lautan fiksatifnya bersifat terlalu asam. Yang bawah pun sama, ada butiran hitam seperti ini. Nah, jadi solusinya bagaimana? Tadi, kalaupun terpaksa sudah terjadi, maka kita siapkan asam pikrat dalam alkohol. Tapi kalau kita berharap ini tidak terjadi lagi, maka kita pastikan pH tidak boleh terlalu asam dan waktu perendaman jaringan ke dalam lautan fiksasi
itu tidak boleh berlebihan. Ya, seperti 24 jam lah idealnya. Kalau lebih dari 2 bulan atau 3 bulan, itu dikhawatirkan terbentuk formalin pigment jika netral berformalinnya atau larutan fixatifnya itu sudah berubah menjadi asam. Ya, itu adalah tekniknya. Jadi Anda nanti harus pikirkan kalimat ini karena ketika dihukum soal itu bisa diputar-putar. Seorang analis menerima blok yang siap warna, berarti Anda harus ngapain? Seorang analis menerima suatu jaringan, kemudian diproses terbentuknya apa? Seorang analis menerima jaringan dan supaya tidak terjadi lagi hal tersebut, itu harus Anda pikirkan apa tahapan-tahapannya. Seorang manajer, calon manajer, khusus untuk D4 nih, Anda harus bisa pikirkan itu. Kapan saya harus menyelesaikan ketika sudah terjadi atau prediksi atau menjaga supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Kesalahan selanjutnya adalah zona fiksasi. Jadi zona fiksasi ini terbentuk zona di mana zona 1 itu terfiksasi dengan baik, sedangkan zona lainnya itu tidak terfiksasi. Nah, artefak ini paling sering terjadi pada jaringan-jaringan yang berukuran besar atau jaringan-jaringan yang dikelilingi oleh kapsul. Ketika jaringan itu besar, kemudian kita tidak lakukan proses slicing atau jaringan tersebut dikelilingi oleh kapsul, dan ketika kita masukkan ke dalam larutan fiksasi dan penetrasinya lambat masuknya karena ada jaringan tadi mengandung lemak, kapsul dan sebagainya, maka kita berlomba dengan lisisnya sel tadi. Jadi kalau misalnya larutan fixatif itu masuk dari luar, sebelum sampai ke titik tengah, yang tengah dari jaringan tadi itu sudah busuk duluan atau sudah lisi duluan, sehingga terbentuklah yang namanya zona fiksasi. Nah, penyebab umum dari hal ini adalah insufisiensi atau terlambatnya waktu fiksasi. Jadi kita terlalu lambat nih memasukkannya, atau kita tidak di slicing dulu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kita bisa lihat di sediaan ini yang bagian kanan atas ini, itu ada bagian atas dan bawah ya. Di atas itu bagian kanan ada mengandung eritrosit, di mana bagian itu adalah bagian yang terfiksasi dengan baik. Sedangkan yang kirinya, kita tidak melihat adanya sel darah merah yang banyak. Ini menunjukkan daerah kiri itu lisis. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harus kita perhatikan supaya semua seragam. Karena kalau kita melihat di sini banyak sel darah merah dan sel darah putih, sedang di sini sedikit baik itu sel darah putih dan sel darah merahnya, itu menunjukkan sudah lisis duluan. Sedangkan sediaan yang di bawah ini terlihat warna merah. Ketika terlihat warna merah seperti ini, kesalahan yang terjadi juga sama karena telah terfiksasi, dan ketika kita lakukan pewarnaan mason trikrom, warna akan merah rata. Idealnya dia tidak seperti ini, dia tetap akan warna seperti biasanya, namun kalau salah terfiksasi maka akan dia berwarna merah. Nah, ini kesalahan yang terjadi. Gimana solusinya? Solusinya Anda harus slicing ketika jaringannya besar. Anda tidak boleh terlalu lama menunda jaringan di luar untuk segera difiksasi. Itu ada solusinya. Kemudian ada juga kesalahan ketika kita terlalu lama menyimpan atau merendam jaringan tersebut ke dalam larutan fiksasi. Di mana kalau kita terlalu lama merendam, ada kemungkinan untuk penyusutan sekunder. Jadi tadi ketika kita masukkan jaringan tadi, akan ada penyusutan yang sifatnya primer, jaringan utuh seluruhnya, itu pasti menyusut ketika kita lakukan fiksasi, tapi ada juga penyusutan sekunder yang sifatnya per sel. Jadi ketika dia menyusut itu bisa jadi ada lepas satu sama lainnya. Nah, ketika terjadi penyusutan, maka ada mekanisme lainnya di sana. Mekanisme lainnya ketika terlalu lama merendam dalam larutan fiksasi, maka akan terjadi namanya glycogen streaming artifact atau diffusion artifact. Terbentuk polarisasi butiran pada sitoplasma yang terlihat cukup jelas. Polarisasi ini adalah penumpukan atau pengumpulan pada salah satu kutub. Hal ini disebabkan karena pengendapan dan perpindahan glikogen oleh bagian awal dari sel yang terfiksasi. Misalnya, saya punya jaringan yang bentuknya atau sel yang bentuknya bulat. Terfiksasi nih. Baik itu dari atas ataupun dari bawah. Misalnya di atas dulu nih. Dia kena atas duluan terfiksasi. Maka ketika dia terfiksasi, terjadilah namanya penggumpalan di sana.
Ketika dia jadi pengumpalan dan lama disimpan, terbentuk koloid tadi, dia akan mengendap ke bagian bawah. Nah, pengendapan tadi itu akan terwarnai oleh pewarnaan periodic acid shift. Jadi kita bisa lihat nih, dalam sisi itu kalau tadi saya sebutkan selnya bentuknya bulat, bawah dari sel itu berwarna magenta, atasnya warnanya pucat. Nah, itu terjadi karena pengendapan tadi. Efeknya mungkin tidak begitu jelas pada jaringan yang difiksasi kalau jaringan tersebut difiksasi menggunakan larutan fiksasi glikogen seperti formalkohol atau bowin. Tapi kalau misalnya kita tidak mau sama sekali terlihat seperti ini, ya kita tidak gunakan larutan fiksasi. Kita langsung punya jaringan potong beku kewarnaan. Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi kalau Anda dapatkan jaringan, tujuannya untuk pewarnaan pas periodic acid shift, maka Anda tidak boleh terlalu lama menyimpannya dalam larutan fiksatif. Harus segera diproses. Idealnya potong beku. Tapi jarang ya yang ada melakukan pewarnaan periodic acid shift ini menggunakan potong beku. Selanjutnya ada juga kesalahan karena kita telat melakukan fiksasi. Pernah saya bahas sebelumnya di materi fiksasi. Ketika kita telat, maka ada kemungkinan sel itu mengalami lisis dilihat dari beberapa bagian sel itu terlihat adanya pignotik, karyoreksis, ataupun karyolisis. Gimana solusinya? Ya, kita harus segera fiksasi atau setidaknya masukkan ke dalam freezer, masukkan dalam kulkas yang suhunya 4 derajat Celcius dan tidak boleh masuk ke dalam freezer. Nah, kalau misalnya kita terlalu lama telatnya, yang terbentuk seperti yang kanan. Kalau telatnya tidak begitu lama, bentuknya seperti kiri, warna merah, ada pignotik, karyoreksis, karyolisis. Tapi kalau terlalu lama menyimpan di luarnya, telat, bentuknya akan seperti yang kanan. Kemudian bagaimana kalau kita simpannya di freezer? Maka terbentuknya yang namanya artefak ice crystal artefak. Jadi kalau kita punya jaringan disimpan ke freezer tadi, maka terbentuk kristal es, yang nanti kristal tadi akan menghancurkan atau mendistorsi dari sel-sel yang baik. Sehingga dia akan rusak jaringan tersebut, seperti disobek-sobek. Nah, ada beberapa laboratorium yang seringkali memasukkan jaringan ke dalam larutan formalin kemudian dimasukin ke freezer. Nanti lebih parah lagi, karena rusaknya itu bukan dari cairan yang ada dalam sel, tapi cairan dari luar juga. Dia membeku, membentuk kristal es, dan dia merobek. Kalau tidak banyak cairannya, kemungkinan dapat dikurangi artefak ini. Fiksasi ini sebenarnya bisa saja tidak terjadi pada jaringan yang dibekukan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat ada teknik pemotongan beku, itu jaringan langsung disiram atau disemprot dengan nitrogen cair, sehingga jaringan langsung membeku dengan cepat. Nah, kalau membekunya dengan cepat, maka proses pembentukan kristal es ini tidak terjadi. Jadi kristal es ini bisa saja terjadi pada jaringan-jaringan yang lambat membeku atau lambat terbentuknya namanya es. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan teknik fiksasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam artefak pada saat proses jaringan, di mana yang pertama ini adalah vessel shrinkage atau terlepasnya pembuluh darah pada jaringan-jaringan lunak seperti jaringan sistem saraf, kemudian otak dan sebagainya. Nah, penyusutan perivaskular atau pembuluh darah tadi itu dapat dihindari sebenarnya dengan menggunakan perfusi fiksasi. Biasanya dilakukan pada hewan uji. Jadi kalau saya punya jaringan atau hewan uji, kita infus dengan larutan fiksasi, dia perlahan masuk ke dalam pembuluh darah dan sampai ke jaringan lunak tadi, yang otak tadi. Nah, itu akan lebih cepat. Ataupun kita bisa gunakan proses clearingnya itu dengan menggunakan kloroform, jangan menggunakan silol. Nah, inilah yang kadangkala kita tidak membedakan antara jaringan satu dengan jaringan lainnya. Karena kita menggunakan alat yang sama, kita menggunakan wadah yang sama, jadi baik itu jaringan saraf, kemudian otak ataupun otot, kemudian tulang atau apapun itu dijadikan satu dan diperlakukan sama. Padahal kalau kita punya jaringan otak, sumsum tulang, kemudian kita proses dengan menggunakan silol, maka terjadilah namanya pelepasan pembuluh darah. Itu resikonya kalau kita menyamakan semua jaringan, menyamakan semua organ dengan prosedur yang sama. Selanjutnya adalah processing yang tidak baik. Nah, proses yang tidak baik ini
Ini kita bisa lihat cirinya adalah arsitektur dan detail dari jaringan dan area yang luas dan terlihat pada jaringan-jaringan ikat longgar atau jaringan penghubung tadi. Nah, jaringan ini bisa saja atau kerusakan ini bisa saja terjadi bukan karena proses tapi karena fiksasi. Jadi kalau fiksasi biasanya kita lihat dari marginnya. Margin luar itu bagus, margin dalam rusak. Nah, jadi margin itu sisi bagian luar itu bagus, ke arah tengahnya itu udah mulai rusak, itu terjadi karena kurang bagus. Atau fiksasinya benar-benar hancur. Nah, kalau fiksasinya hancur, tidak ada tuh sel yang baik. Tapi kalau misalnya pure processing ini, kita masih bisa melihat ada sel yang bagus. Tapi kita bisa lihat adanya celah-celah atau distorsi ini pada bagian jaringan ikatnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena prosesnya itu terlalu cepat. Khususnya di saat infiltrasi di parafin 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita masukin ke parafin 1 nih, terlalu cepat, maka akan ada sisa silol di situ. Nah, ketika ada sisa silol, itu bisa terlihat dengan bloknya itu menyusut. Kalau kita sudah trimming, dia akan menyusut. Tunggu 1 malam misalnya akan menyusut, dan ketika kita potong terbentuk seperti ini. Kesalahan lainnya juga karena reagennya tidak baik. Yang harusnya kita menggunakan yang PA, kita gunakan teknis misalnya itu. Nah, itu bisa terjadi bentukan seperti ini. Atau kalaupun reagen bekas. Walaupun sebenarnya kita tidak pasti atau tidak mungkin menggunakan reagen selalu baru. Hari pertama kita gunakan reagen yang baru. Hari yang kedua itu belum tentu kita gunakan reagen yang baru. Karena yang kemarin masih bisa digunakan. Nah, itulah fungsi dari manajer lagi yang saya sebutkan, mengecek kapan reagen bekas itu benar-benar tidak layak pakai. Biasanya tergantung dari hasil akhir. Nah, kesalahan bisa saja terjadi karena menggunakan alat otomatis. Nah, itu salah prosedurnya, salah memindahkannya, terlalu cepat dan sebagainya. Ini terjadi karena ada beberapa mesin yang menggunakan tambahan seperti vakum, suhu, dan sebagainya sehingga dia cepat. Nah, ketika suhunya rusak misalnya seperti itu, vakumnya rusak, waktunya diputar tetap tidak berubah, berarti waktunya yang asalnya pendek itu harusnya menjadi lebih panjang. Tapi karena mesin otomatis tidak berpikir seperti itu, waktu tetap dipendekkan. Padahal suhunya hilang, vakumnya hilang. Nah, itu terjadi bentukan seperti ini. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah waktu yang tidak tepat. Saya pernah membahas bahwa saya tidak pernah menyebutkan berapa lama dehidrasi dilakukan, clearing dilakukan, infiltrasi dilakukan. Karena tahapan baik itu dehidrasi, clearing, ataupun infiltrasi tergantung dari jenis jaringannya ataupun ukuran jaringannya. Kalau ukurannya kecil, itu harus lebih cepat dibanding dengan yang besar. Misalnya saya punya 2 jaringan, yang satu kecil, satu besar. Saya perlakukan sama-sama setengah jam. Maka yang kecil bisa saja tepat waktu, yang besar itu kurang matang berarti ya. Cirinya bagaimana? Warnanya abu, lunak, dan sebagainya. Itu kalau dehidrasi. Atau kita balik, kita lakukan 2 jam, maka yang besar itu pas prosesnya, sedangkan yang kecil tadi menjadi overheating namanya, atau overcooking. Nah, overcook ini atau terlalu berlebihan itu terlihat retakan-retakan. Dia tak kutip nih, tertarik airnya dan menyebabkan panas tadi, yang si alkohol tadi, makanya kadang-kala disebut overcook atau overheat. Nah, bentukan seperti ini, dia retakan-retakan seperti ini terjadi kalau kelebihan di tahapan dehidrasi. Nah, bagaimana kalau kekurangan? Tadi sudah saya sebutkan, lunak jaringannya ketika kita potong sulit, terbentuklah seperti ini. Ya, tapi yang umum istilah dipakai adalah overcook, biasanya yang sering digunakan. Kemudian selanjutnya, kesalahan ketika kita menyimpan jaringan di tahapan clearing itu terlalu lama. Hampir sama dengan dehidrasi tadi, cuma kalau clearing ini, dia sifatnya lebih besar. Jadi dulu pernah saya bahas di pematang jaringan, kalau kita terlalu lama di dehidrasi, ketika kita potong di mikrotom, itu akan terbentuk serbukan-serbukan. Kalau kita potong yang pelan, serbukan tidak terjadi, tapi retakan. Nah, kalau misalnya clearing ini terlalu lama, retakan itu menjadi besar-besar dan sulit untuk menempel di objek gelas. Sehingga ketika kita lakukan pewarnaan, kita cuci, dia rontok sendirinya. Menyebabkan jaringan ini lepas di tengah-tengahnya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah single parafin atau penggunaan hanya 1 kali parafin pada tahap infiltrasi.
Ketika sekali menggunakan parafin, itu masih ada silo yang tersisa di dalam jaringan. Hampir sama dengan tadi, seperti ketika kita kurang dalam waktu diinfiltrasi. Kalau yang ini, masih ada parafinnya, ada silonya ada, dan dia akan menguap, sehingga tadi hampir sama lepas rontok dengan proses pencucian karena dia tidak nempel dengan baik di objek kelas. Nah, itu ada kesalahan-kesalahan ketika kita lakukan proses pematangan. Kemudian kita lanjutkan dengan embedding artefak. Jadi, kesalahan ketika kita blocking atau penanaman atau pengecoran sama saja itu. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama adalah salah orientasi. Saya lihat di gambar bawah ini ada epitel kolumnar. Ketika kita potong dengan baik, maka akan terbentuk gambar yang sebelah kanannya. Tapi ketika kita memposisikan, memblockingnya miring, maka akan terbentukkan gambar seperti ini. Ada inti yang kadang kecil, besar, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di atas, ini adalah gambaran yang salah orientasi juga, di mana yang gambar panah ini adalah epitel yang harusnya terlihat kolumnar. Nah, bentuknya harusnya seperti ini. Karena kita salah motong, maka bentuknya seperti ini. Bentuknya bulat-bulat dan sebagainya. Nah, itu kesalahan dalam blocking. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah salah dalam memblockingnya berdasarkan jumlah sampelnya. Kita pernah lihat jumlah kub misalnya itu. Jadi kalau kita lihat di kaset tertulis 3 kub, pastikan yang diblocking ada 3. Jangan sampai tinggal 2. Nah, itu kesalahan tuh. Yang harusnya 3 tertulisnya di kaset, tiba-tiba ketika kita lihat di preparat gitu ya, atau di sedia mikroskopis, kok tinggal 2. Nah, satu lagi kemana? Bisa saja satu itu tidak terpasang, terselip di belakang kasetnya, atau bisa saja masangnya salah. Jadi ketika masangnya salah seperti ini, posisi tidak rata dasarnya, sehingga ketika kita potong cuma satu yang keluar, trimming lagi 2, trimming lagi 3, atau mungkin yang tengah sudah hilang duluan. Nah, idealnya seperti ini yang di bawah, semua rata. Jadi kita trimming, terbuka satu, terbuka semua. Baru kita lakukan yang namanya thin slice. Ya, materi itu yang cukup saya sampaikan sekian, walaupun sebenarnya artefak sangat banyak. Tapi untuk saat ini kita hanya bahas ini aja, karena untuk di Indonesia atau di LM ini waktunya tidak memungkinkan untuk kita bahas seluruhnya, karena sangat banyak sekali artefak yang terjadi. Masih dibagi-bagi. Nah, tugas Anda sebagai seorang calon manajer, karena D4 adalah calon manajer, Anda pastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di laboratorium itu tidak boleh ada kesalahan. Baik itu mulai dari kesalahan awal sampai dengan kesalahan akhir. Nah, kesalahan dalam prefiksasi sampai dengan embedding inilah yang bermasalah. Ketika kita salah di awal sampai akhir, sampai dengan pematangan, agak sulit untuk diperbaiki. Kalau embedding, gampang. Salah embedding, kita tinggal lelekan kembali, kemudian kita tanam ulang. Nah, kalau misalnya salah di prefiksasi, difiksasi, dan diproses, dan tidak ada sisa dari jaringan yang pasien tadi, tidak ada sisa dari jaringan yang ada, maka kita harus menerima resiko bahwa pasien tidak bisa didiagnosis. Itulah kenapa tidak boleh kesalahan terjadi. Ya, jadi idealnya kalau misalnya ada sisa jaringan, kalaupun salah, ya kita harus ambil sisanya. Jadi kalau nggak ada, ya udah, itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya, nanti minggu depan atau materi selanjutnya saya akan bahas tentang pewarnaan dan juga mounting. Nah, artefak yang pewarnaan dan mounting nanti itu bisa diperbaiki. Selamat belajar, silakan baca buku lainnya dan sebagainya. Kita berbagi di sini. Saya akan masukkan ke dalam komentar untuk melengkapi lagi materi yang telah saya berikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.